Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom adik. Apa kabar adik-adik semua? Puji Tuhan, apapun keadaan kita, Tuhan Yesus selalu menyertai dan menjaga kita. Sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Ya, hebat. Adik-adik, sungguh senang dan penuh sukacita kita mengikuti ibadah sekolah minggu. Karena kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dengan tema 7 orang dipilih untuk melayani. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. 7 orang dipilih untuk melayani. Yuk adik-adik, kita sebelumnya mau memuji Tuhan dulu. Kita mau memuji Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sumber sukacita bagi kita semua. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Sukacita Bertemu Tuhan Yesus. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Wow 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 wow, sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Wow 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 wow, sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh berkumpul untuk beribadah. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati firman yang ingin Kau sampaikan. Biarlah kami boleh fokus dan tenang untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Dian. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 yang bertemakan tentang 7 orang dipilih untuk melayani. Mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Dibuka ya adik-adik dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan Yesus.
kepada kami. Terima kasih Bapa, kami boleh beribadah bersama-sama meskipun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Tapi kami melakukannya dengan penuh sukacita. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mendengarkan dengan baik. Kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, kita belajar bagaimana para rasul, murid Tuhan yang diutus itu, yang ada 12 rasul, dengan sungguh-sungguh mengajarkan firman Tuhan, melayani, dan memperhatikan jemaat seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Sehingga orang-orang percaya semakin banyak, jemaat berkembang. Dan ketika orang percaya semakin banyak, kira-kira ada 3.000 orang dilayani oleh 12 rasul, ada beberapa hal yang kurang mendapat perhatian yang cukup baik. Salah satunya adalah para janda yang kelaparan. Karena para rasul mau fokus di dalam pelayanan doa dan pengajaran firman Tuhan, mereka sepakat untuk memilih 7 orang yang akan membantu mereka di dalam pelayanan. Ke-7 orang tersebut haruslah orang yang dikenal mempunyai hati yang baik, penuh Roh Kudus, dan penuh hikmat, berpikir dan bertindak bijaksana. Ke-7 orang tersebut adalah Stefanus, Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Mereka menyambut dengan sukacita pelayanan yang diberikan. Para rasul kemudian mendoakan mereka dan memberkati mereka
agar pelayanan mereka dapat berjalan dengan baik dan mereka bisa memberkati banyak orang serta nama Tuhan semakin dimuliakan. Adik-adik, sejak saat itu pemberitaan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan semakin tersebar luas sehingga semakin banyak orang-orang menjadi percaya. Adik-adik, siapa yang mau dipilih Tuhan untuk melayani? Puji Tuhan. Adik-adik mau dipakai Tuhan untuk berdoa dan menolong ketika dibutuhkan. Sebagai contoh, adik-adik juga bisa menolong mama papa, membereskan mainan, membereskan buku-buku, ataupun membereskan kamar adik-adik. Adik-adik juga bisa mendoakan saudara, keluarga, teman-teman yang sedang sakit, yang sedang kedukaan, ataupun yang sedang bersedih. Adik-adik juga bisa menolong kakak-kakak guru sekolah minggu. Pada ibadah anak, adik-adik bisa bertugas untuk berdoa pembuka maupun berdoa syafaat seperti yang beberapa adik-adik sudah lakukan. Adik-adik yang suka bernyanyi, adik-adik bisa melayani melalui pujian dengan bergabung di dalam skoci, paduan suara anak sekolah minggu kita. Demikian adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan siap untuk menolong, untuk melayani, untuk berdoa ketika dibutuhkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih kalau kami sudah diingatkan kembali sebagai anak-anak Tuhan, kami siap untuk melayani, untuk menolong, untuk mendoakan siapapun yang membutuhkan. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk kami mampu melakukannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya ayat hafalan. Oke, kita buka ya Alkitab kita. Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita ulang sekali lagi, kita tutup Alkitabnya dengan gerakan ya. 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kini saatnya kita mau melakukan aktivitas. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, kita ayat hafalan bersama-sama. Sekarang adik-adik sudah siap belum untuk aktivitas? Untuk adik-adik kelas balita dan kelas kecil boleh dibantu oleh mama, papa, atau kakak. Sedangkan untuk adik-adik kelas besar, Kak Dia yakin kalian bisa mengerjakan
caranya sendiri. Adik-adik, kita ikuti aktivitas berikut ini ya. Adik-adik, pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Bahannya adalah kertas origami, kertas HVS, dan lem. Sedangkan alat-alatnya adalah gunting, pensil warna atau spidol, pensil, dan penggaris. Langkah pertama, ambillah 2 lembar kertas HVS. Lalu, lekatkan kertas HVS seperti ini. Kita lem dulu ya adik-adik. Oleskan lemnya dengan rata seluruh ujung-ujungnya. Kemudian tempelkan. Menjadi seperti ini. Setelah tertempel kertas HVS-nya, kita lipat seperti ini. Kita buat seperti jendela adik-adik. Disamakan ya sisi-sisinya. Nah, seperti ini supaya bisa dibuka seperti ini. Bisa ya adik-adik. Adik-adik, langkah kedua adalah ambillah kertas origami, lalu pilihlah warna sesuai dengan keinginan adik-adik. Kak Diah memilih warna ungu. Ambillah 2 lembar kertas origami, lalu buatlah pola tangan. Tidak usah besar-besar ya adik-adik. Pola tangannya cukup kecil saja. Seperti ini. Kak Diah tegaskan ya dengan spidol supaya pola tangannya lebih terlihat dengan jelas. Setelah itu, adik-adik boleh mengambil gunting, lalu gunting pola tangan itu. Gunting pelan-pelan ya adik-adik, sesuai dengan polanya. Adik-adik, tadi yang sudah kita gunting pola tangannya akan seperti ini hasilnya. Nah, langkah selanjutnya adik-adik mengambil kertas yang tadi sudah kita lipat seperti jendela ya, lalu kita tempelkan pada ujung-ujungnya. Kita oleskan lem ya adik-adik secara merata lemnya, kemudian kita tempelkan di bagian atas. Satu lagi kita tempelkan. Di bagian atas juga. Adik-adik, setelah itu kertasnya kita lebarkan ya. Akan terlihat guntingan jari-jari itu
pada ujung kanan dan ujung kiri. Lalu kita ambil penggaris dan kita buat garis kira-kira 15 cm. Boleh 15 cm, boleh 14 cm. Adik-adik bisa sesuaikan ya. Sebelah sini juga sekitar 15 cm. Kira-kira posisinya seperti ini ya adik-adik ya. Supaya adik-adik kelihatan jelas, Kak Dia tebalkan garisnya dengan spidol. Lagi Kak Dia tebalkan dengan spidol. Nah, terlihat jelas ya adik-adik, seperti ini. Adik-adik, langkah berikutnya adalah kita akan membuat gambar hati di tengah-tengahnya. Hati yang besar ya adik-adik. Kak Dia akan tebalkan dengan spidol supaya terlihat oleh adik-adik gambar hatinya. Cukup jelas ya adik-adik ya gambarnya ya. Lalu kita beri warna. Boleh dengan pensil warna, boleh dengan spidol, boleh dengan krayon. Kak Dia pilih warna hijau. Karena hijau, hatiku ingin bertumbuh. Kita warnai gambar hati tersebut ya adik-adik. Adik-adik, hasilnya akan seperti ini. Kak Dia tambahkan gambar hati di beberapa tempat, lalu Kak Dia beri warna kuning. Adik-adik boleh menghias sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Hias sebagus-bagusnya. Jangan lupa tulis nama di bagian bawah, nama dan kelas. Hasil akhirnya seperti ini. Kita mau memiliki hati dan tangan untuk mau melayani dan dipilih oleh Tuhan untuk mengasihi sesama seperti ini. Terima kasih adik-adik, selesai sudah aktivitas kita. Adik-adik, bagaimana aktivitasnya? Menyenangkan bukan? Nah, ini hasil aktivitas Kak Dia. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya, foto hasil aktivitas adik-adik, kemudian kirim ke kakak-kakak sekolah minggu melalui WAG Group. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online dengan baik.
sekolah minggu yang boleh memberitakan isi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau berkati kami sebagai anak-anak sekolah minggu, Kau berkati kami sebagai guru-guru sekolah minggu juga. Dan pada saat ini juga kami berdoa buat pendeta kami, Pak Agus beserta keluarga, Pak Guntur beserta keluarga, dan juga Kak Keke. Kau berkati pendeta kami Tuhan Yesus, berikan pendeta kami juga kesehatan dan kekuatan. Kau juga memberkati bangsa negara kami, bangsa Indonesia yang pada saat ini masih dilanda pandemi. Kami berdoa sehingga pandemi ini boleh berakhir, sehingga kami boleh kembali bersama-sama, boleh bersekutu di dalam gereja-Mu. Kau juga mengetahui Tuhan Yesus untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan di tengah pandemi. Sampai saat ini kami berdoa buat mereka. Kami berdoa buat orang-orang yang boleh membantu mereka yang kesusahan, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, doa yang kami bawa hanya ke dalam tamu Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, seperti firman Tuhan tadi yang sudah kita dengarkan, Tuhan memilih 7 orang untuk melayani orang miskin. Kita juga diutus untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita bisa mendoakan, kita bisa menghibur. Dengan tangan kita juga bisa membantu, bisa menolong. Nah, adik-adik, dengan melakukan yang baik buat sesama kita juga melayani Tuhan. Nah, sekarang yuk kita nyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tolong kami untuk dapat melayani-Mu Tuhan, dengan melayani orang-orang di sekeliling kami, dengan segala kemampuan kami, orang tua, teman-teman, dan sesama kami. Tolong kami dengan dapat melayani dengan sukacita. Tuhan, berkatilah kami semua, anak-anak-Mu yang Kau sayangi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik, tetap semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, baik online maupun di Zoom meeting kelas. Juga tetap semangat untuk 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi keramaian, dan mengurangi mobilitas. Oke adik-adik, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Tak itu asik. Ayo adik-adik daftarkan dirimu pada Sekolah Injil Liburan tanggal 26 Juni dan tanggal 27 Juni 2021. Ditunggu ya.
Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.